Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang analisis saham dari saham SRAJ, TSPC, dan juga Prey dengan anggota kelompok saya Nabila Azahra, lalu ada Farel Azri Pratomo, dan juga Rasya Zihibri. Boleh dilanjut, Farel? Oke, kita masuk ke profil emiten SRAJ. Jadi SRAJ ini adalah operator rumah sakit dengan jaringan maya pada hospital. Perusahaan telah IPO sejak 11 April 2011 dan memiliki kapitalisasi pasar sekitar 171,35 triliun. Strategi pertumbuhannya dilakukan melalui ekspansi rumah sakit dan kepemilikan 8 anak perusahaan. Boleh dilanjut, Farel? Boleh dilanjut, Adwa? Selanjutnya ada PT Tempo Scan Pacific atau TSPC. Jadi TSPC ini bergerak di bidang farmasi, produk konsumen, dan kosmetik. Nah, keunggulannya adalah merek yang kuat, jaringan distribusi nasional, serta efisiensi manufaktur yang baik. Perusahaan juga menerapkan tata kelola perusahaan yang kuat untuk menjaga kesehatan keuangan jangka panjang. Boleh dilanjut, Rob? Selanjutnya ada PT Famon Awal Bro Sedaya atau kode sahamnya itu Prey. Jadi Prey beroperasi melalui jaringan Primaya Hospital perusahaan IPO pada November 2022 dan memiliki kapitalisasi pasar sekitar 10,26 triliun. Dana IPO digunakan untuk pembangunan rumah sakit baru dan ekspansi layanan kesehatan. Oke, berikutnya ada untuk analisis makroekonomi dari setiap emiten. Yang pertama dilihat dari pertumbuhan ekonomi. PDB Indonesia tumbuh dari 5,03% pada tahun 2024 menjadi 5,11% pada tahun 2025. Pertumbuhan ini mendukung daya beli masyarakat dan permintaan layanan kesehatan. Sektor kesehatan diuntungkan karena bersifat defensif dan tetap dibutuhkan dalam berbagai kondisi ekonomi. Kemudian yang kedua dilihat dari sisi inflasi. Inflasinya bergerak moderat dari sekitar 1,57% pada akhir 2024 menjadi 2,92% pada akhir 2025. Kondisi ini membantu perusahaan mengendalikan biaya operasional dan menjaga margin keuntungan tanpa terlalu menekan daya beli masyarakat. Kemudian yang ketiga dilihat dari sisi BI rate atau suku bunga. BI rate ini turun bertahap dari kisaran 6 sampai 6,25% menjadi 4,75% pada akhir tahun 2025. Penurunan ini sangat positif bagi perusahaan rumah sakit seperti Seraj dan Prey karena biaya pinjaman menjadi lebih murah dan ekspansi dapat dibiayai lebih efisien. Kemudian dilihat dari sisi nilai tukar rupiah atau kurs. Rupiahnya melemah dari sekitar 15.803 per US dollar menjadi sekitar 16.672 per US dollar pada akhir 2025. Pelemahan ini meningkatkan biaya impor bahan baku dan obat alat kesehatan, sehingga menjadi resiko bagi seluruh emiten kesehatan. Kemudian adalah analisis untuk single index model. Untuk single index model ini, langkah-langkahnya itu yang pertama itu menentukan kandidat saham, periode observasi, dan indeks saham. Ini, untuk kelompok kami memilih saham yang ada di PowerPoint ini, dan untuk pasarnya itu IDX Composite. Dilihat dari data harga yang beredar dari Desember 2023 ke 2025. Kemudian yang langkah kedua adalah menghitung return dari masing-masing saham. Yang ketiga langkahnya itu menghitung excess return terhadap risk-free rate. Kemudian menghitung expected return, beta, dan excess return to beta. Kemudian mengukur risiko historis seperti variance dan standar deviasi. Kemudian menghitung nilai A dan nilai B. Kemudian menentukan cut-off point atau C. Kemudian melakukan pembobotan atau ZI. Di sini terjadi eliminasi saham terhadap saham yang memiliki EB negatif dan beta negatif. Kemudian di sini adalah untuk menghitung bobot. Nanti bobot ini akan dilakukan
evaluasi lagi di akhir untuk menentukan saham-saham yang memiliki bobot tertinggi. Saham yang memiliki bobot tertinggi yang kami pilih ada saham Sraj, TSPC, dan Prey yang akan kita lakukan analisis untuk berikutnya. Oke, dilanjut untuk analisis industri. Oke, terima kasih Farel. Kita masuk ke analisis industri SRAJ atau PT Sejahtera Anugrah Jaya Tbk. Jadi, kita menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, itu SRAJ memiliki kekuatan pada jaringan maya pada hospital dan pertumbuhan pendapatan sekitar 10,6% menjadi 2,59 triliun. Namun perusahaan menghadapi kerugian bersih sekitar 199 miliar dan lonjakan utang hingga 6,29 triliun. Ready next. Selanjutnya ada TSPC atau Tempo Scan Pacific. Jadi TSPC ini unggul pada merek, distribusi, dan kapasitas produksi. Kinerja 2024 tetap solid, meskipun ada tekanan pada divisi distribusi dan biaya administrasi. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada PT Famon Awal Brosedaya atau PREI. Jadi PREI ini memiliki lokasi rumah sakit yang strategis dan reputasi baik sebagai mitra BPJS. Nah, tantangan utamanya adalah kebutuhan tenaga medis berkualitas dan tekanan profitabilitas pada rumah sakit baru. Oke, berikutnya ada untuk analisis kinerja emiten. Yang pertama dilihat dari rasio likuiditas. Dari ketiga emiten yang menunjukkan kondisi berbeda. Pertama, TSPC itu memiliki tingkat likuiditas yang sangat tinggi dan stabil. Terlihat dari seluruh rasio likuiditas yang konsisten berada jauh di atas standar ideal. Kemudian, Sraj ini mengalami peningkatan likuiditas yang sangat signifikan pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, Prey justru mengalami penurunan likuiditas akibat penggunaan kas yang cukup besar untuk mendukung ekspansi bisnis. Kemudian dilihat dari sisi solvabilitas, terlihat perbedaan pendanaan masing-masing perusahaan. TSPC mempertahankan struktur modal yang konservatif dengan tingkat utang yang rendah. Prem menunjukkan peningkatan penggunaan utang, namun masih berada dalam batas yang ditoleransi. Sebaliknya, Sraj mengalami peningkatan leverage yang sangat besar, sehingga ketergantungan terhadap pembiayaan utang menjadi semakin tinggi. Kemudian dilihat dari sisi profitabilitas rasio. Di sini TSPC memiliki kemampuan terbaik dalam menghasilkan laba dari aset maupun modal yang ia miliki. Prey juga mencatatkan profitabilitas yang positif dan cukup stabil, meskipun berada dalam fase pertumbuhan. Di sisi lain, Sraj masih menghadapi tekanan profitabilitas karena tingginya beban operasional dan beban keuangan yang mengurangi laba perusahaan. Dilihat dari sisi aktivitas, kemudian TSPC ini menunjukkan efisiensi pemanfaatan aset paling baik dibandingkan kedua emiten. Hal ini menunjukkan bahwa aset yang dimiliki dapat menghasilkan pendapatan secara optimal. Sementara itu, Sraj dan Prem memiliki tingkat perputaran aset yang lebih rendah karena karakteristik industri rumah sakit yang membutuhkan investasi besar pada gedung dan peralatan medis. Kemudian dilihat dari nilai pasar. Yang pertama itu dilihat dari TSPC ini dia dikategorikan sebagai saham yang undervalued atau terlalu murah dengan fundamental kuat. Sedangkan Sraj bersifat spekulatif karena harga pasarnya belum didukung dan kinerja keuangannya yang oleh kinerja keuangan yang memadai. Kemudian Prey ini saham growth yang memiliki prospek menarik di masa depan. Tetapi investor perlu mempertimbangkan bahwa harga sahamnya sudah mencerminkan ekspektasi pertumbuhan yang cukup tinggi. Kemudian untuk analisis teknikal. Oke, kita masuk ke analisis teknikal dari saham SRAJ atau Sejahtera Anugrah Jaya Tbk. Jadi di Januari bergerak sideways di era 16 ribuan. Lalu di Februari mulai melemah. Di bulan Maret dan juga April mengkonfirmasi bahwa tren turun. Dan di Mei terjadi rebound hingga sekitar
13.925, tetapi masih di bawah MA utama sekitar 14.213. Kita lanjut ke analisis teknikal TSPC. Jadi di TSPC ini di Januari membentuk support kuat di 2.600 sampai 2.630, lalu di bulan Maret turun sampai sekitar 2.400 dan 2.410-an, lalu di bulan April rebound ke sekitar 2.530 dan Mei kembali terkoreksi namun bertahan di support sekitar 2.330. Boleh dilanjut, A2. Selanjutnya analisis teknikal dari PT Pre atau PT Famon awal Brosedaya. Pada bulan Januari sempat turun ke angka 750 sampai 760. Sedangkan pada Februari melemah ke 720 sampai 730. Lalu bulan Maret ditutup di sekitar 700 dan pada bulan April sempat melonjak ke angka 900 tetapi gagal bertahan, dan pada bulan Mei kembali bergerak di area 690 sampai 730. Boleh dilanjut? Nah, jadi kesimpulan pada analisis saham ini, portofolio yang terdiri dari TSPC, Prey, dan SRAJ mampu mengurangi risiko dibandingkan pasar. Pada April 2026, portofolio mencatat kinerja sekitar minus 9,14%, lebih baik dari pelemahan ISHG sekitar minus 19,55%. Sedangkan dari sisi fundamentalnya, TSPC adalah emiten paling kuat dan stabil. Sedangkan Prey menawarkan potensi pertumbuhan, dan yang terakhir itu SRAJ memiliki potensi tinggi tetapi dengan risiko leverage dan profitabilitas yang lebih besar. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.